Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Untuk daerah persebaran agama Islam dapat dilihat dari peta yang telah kami sajikan. Sebelumnya perkenalkan kami Indri Dwi Prirastina absen 12, Mahdalena absen 15, dan Wisnu Rizky Amrizal absen 33 dari 12 MIPA 2. Perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Jawa tidak bisa dipisahkan dari peran para wali. Jumlah wali yang terkenal sampai sekarang adalah 9, yang antara lain adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, juga dikenal dengan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena berasal dari Maghribi, Afrika Utara. Ada juga yang menyebutnya dengan Syekh Jumadil Kubro yang berkaitan dengan nama ayahnya yaitu Maulana Muhammad Kubro sebagai seorang Islam pertama yang masuk ke Jawa. Metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat terhadap Islam. Meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi, yang dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel, lahir di Campa Aceh tahun 1401, dengan nama asli Raden Rahmat Putra dari Maulana Malik Ibrahim dengan istrinya Chandrawulan. Aktivitasnya dengan mendirikan pesantren Ampel di Denpasar, Jawa Timur, mendidik para pemuda agar menjadi dai. Muridnya antara lain Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, dan Maulana Ishak. Dia adalah perancang kerajaan Demak dengan ibu kota Bintoro, dan mengangkat Raden Fatah sebagai raja pertamanya, yang mempunyai jasa besar dalam meletakkan peran politik umat Islam di Nusantara. Awal Islam disebarkan di Pulau Jawa. Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut Islam yang murni, dengan menghilangkan kebiasaan orang Jawa dengan kenduri, sesaji, dan keselamatan, karena masih terpengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Tetapi dengan pelan-pelan Sunan Kalijaga berdakwah kepadanya agar bisa menariknya untuk bisa membawa orang Hindu dan Buddha bisa masuk Islam. Sunan Ampel wafat di Surabaya tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 3. Sunan Bonang, lahir di Surabaya tahun 1465, putra Raden Rahmat dan saudara sepupu Sunan Kalijaga. Ia terkenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia pencipta gending pertama dalam menyebarkan Islam di Jawa. Ia menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Sunan Bonang memusatkan dakwahnya di daerah Tuban. Ia mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Ia memberi pendidikan yang mendalam kepada Raden Fatah, putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yang kemudian menjadi Sultan Demak pertama. Sunan Bonang wafat di Tuban tahun 1525. 4. Sunan Giri, lahir pada pertengahan abad 15, nama aslinya Raden Paku, putra Maulana Ishak, yang dikenal dengan Raden Ainul Yakin. Ia mendirikan pesantren yang kebanyakan santrinya dari kalangan kaum miskin, yang mengirimkan juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Madura Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Dia terkenal seorang pendidik yang demokratis, dengan model menggunakan permainan yang berjiwa agama, seperti celungan, gendi ferit, jergulat, jublak-jublak suweng, dan lir-ilir. Ia wafat di Giri, Gresik pada tahun 1506. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya tahun 1407 dengan nama asli Raden Kosin atau Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dalam menyebarkan Islam di wilayah Jawa dengan menciptakan tembang Jawa seperti Pangkur. Dia sangat memperhatikan secara serius masalah-masalah sosial
Ia wafat di Senedaya, Gresik pada pertengahan abad 16. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan pada akhir abad ke-14 dengan nama aslinya Raden Masyahid. Ayahnya Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Ibunya bernama Nawang Rum Kali yang berasal dari bahasa Arab Qodi Zaka yang berarti atau bermakna memimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Kata Qodi Zaka tersebut menurut lidah dan ejaan Jawa berubah menjadi Kalijaga. Sistem dakwah yang diterapkan bersifat intelek dan aktual para bangsawan dan cendekiawan. Banyak yang simpati kepadanya. Ketika para wali memutuskan untuk menggunakan pendekatan kultural, termasuk pemanfaatan wayang dan gamelan untuk media berdakwah, dia paling berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit yang bercorak Islam saat ini, terutama etika. Juga ia berjasa dalam seni suara, seni busana, seni pahat, dan seni kesusastraan. 7. Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Shadiq. Dia memiliki hubungan dengan keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, menyiarkan Islam di wilayah Kudus. Ia mempunyai keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Ia mendapatkan gelar waliyumi atau orang yang kuat ilmunya, melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural. Beliau menciptakan berbagai cerita agama termasuk gending yang terkenal, yaitu Mas Kumambang dan Mincil. 8. Sunan Muria. Putra Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Umar Syahid, sedangkan namanya Raden Prawoto. Ia memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria yang terletak 18 km sebelah utara kota Kudus. Ciri khas Sunan Muria dalam upaya menyiarkan agama adalah dengan mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah pada tahun 1448. Ia adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ia mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda, Kelapa, dan Banten sebagai dasar bagi pengembangan Islam di Banten. Ia wafat di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Di samping peran Wali Songo, penyebaran Islam di Jawa tidak lepas dari peranan kerajaan-kerajaan Islam seperti A. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa berdiri tahun 1500. Didirikan oleh Raden Fatah putra Prabu Brawijaya V yang menjabat sebagai Adipati di Bintoro, Demak. Raden Fatah yang telah terang-terangan masuk Islam memutuskan hubungan ikatan dengan Majapahit. Kerajaan Demak diperintah oleh 1. Raden Fatah, 2. Pati Yunus atau Pangeran Sabrang Lor, dan 3. Sultan Trenggono. Mengalami kejayaan wilayahnya meliputi Pulau Jawa, berakhir pada tahun 1550 Masehi. B. Kesultanan Pajang merupakan pelajut Kesultanan Demak. Usia kesultanan ini tidak panjang. Kekuasaan dan kebesarannya diambil alih oleh Kerajaan Mataram. Sultan yang pertama adalah Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet, merupakan raja yang berpengaruh di Jawa. Ia bergelar Sultan Adiwijaya. Selama pemerintahannya di bidang kesusasteraan dan kesenian, Karatin maju pesat yaitu di Demak dan Jepara. Sampai ke pedalaman, ia meninggal tahun 1587 dan digantikan oleh menantunya Aryo Pangiri. Kesultanan Pajang berakhir pada tahun 1618.
C. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 di Jawa Tengah. Raja pertamanya adalah Panembahan Senopati. Ia melakukan ekspansi ke beberapa daerah sebagai usaha mewujudkan cita-cita dan gagasannya bahwa Kerajaan Mataram harus menjadi pusat kebudayaan dan agama Islam untuk melanjutkan Kesultanan Demak. Pada waktu itu, terjadi suatu rumusan sejarah sebagai berikut. Manusia itu selalu mengikuti agama yang dianutnya oleh penguasa. Para penduduk yang daerahnya ditaklukkan Kerajaan Mataram akan menganut agama Islam. Hal ini merupakan jasa Kerajaan Mataram dalam mengembangkan Islam di Jawa. Usaha yang dilakukan pada masa itu adalah mendirikan rumah ibadah, penerjemahan naskah Arab, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, mendirikan pesantren-pesantren pada tahun 1755. Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Mataram Surakarta dan Kerajaan Mataram Yogyakarta. Raja-raja yang memerintah antara lain: Panembahan Senopati 1582 sampai 1601. 2. Panembahan Krapyak 1601 sampai 1613. 3. Sultan Agung 1613 sampai 1645. 4. Amangkurat Sunan Tegalwangi 1645 sampai 1677. 5. Amangkurat Adipati Anom 1677 sampai 1703. 6. Amangkurat II 1703 sampai 1708. Pangkubuwono I 1727. 8. Amangkurat IV Pangkubuwono I 1727 sampai 1749. 9. Pangkubuwono II 1727 sampai 1749. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram Surakarta adalah sebagai berikut. 1. Pangkubuwono II 1749 sampai 1788. 2. Pangkubuwono IV 1788 sampai 1820. 3. Pangkubuwono V 1820 sampai 1823. 4. Pangkubuwono V 1823 sampai 1830. 5. Pangkubuwono VI 1830 sampai 1858. 6. Pangkubuwono VII 1858 sampai 1661. 7. Pangkubuwono IX 1861 sampai 1893. 8. Pangkubuwono X 1893 sampai 1939. 9. Pangkubuwono XI 1939 sampai 1944. 10. Pangkubuwono XII 1944 sampai sekarang. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram Yogyakarta adalah sebagai berikut. Hamengkubuwono I 1755 sampai 1792, Hamengkubuwono II 1792 sampai 1810, Hamengkubuwono III 1810 sampai 1811, Hamengkubuwono IV 1814 sampai 1822, Hamengkubuwono V 1822 sampai 1826, Hamengkubuwono VI 1855
sampai 1877, Hamengkubuwono ke-7 1877 sampai 1921, Hamengkubuwono ke-8 1921 sampai 1939, Hamengkubuwono ke-9 1840 sampai 1984, Hamengkubuwono ke-10 1940 sampai sekarang. D. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Pendirinya adalah Pangeran Walangsungsang, sedangkan yang merupakan status kesultanan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Peranan historis keagamaan di Cirebon yang dijalankan Sunan Gunung Jati tidak pernah hilang dari kenangan masyarakat. Pendidikan di Cirebon berkembang seperti sastra yang memikat perhatian. Kesultanan ini masih dipertahankan hingga saat ini. Walau secara administrasi tidak ada, tetapi mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon. Kesultanan Banten. Daerah wilayahnya merupakan wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Dan abad ke-16-19. Banten memiliki peranan penting dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara, terutama di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Selatan. Sultan pertamanya adalah Maulana Hasanuddin yang memberikan andil terbesar dengan meletakkan fondasi Islam di Nusantara. Dibuktikan dengan bangunan peribadatan berupa masjid dan sarana pendidikan Islam seperti pesantren. Ia mengirimkan mubalik ke berbagai daerah yang dikuasainya. Kerajaan Banten kemudian dilanjutkan oleh sultan berikutnya, akan tetapi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami kehancuran akibat ulah anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji yang akhirnya dikuasai Belanda sebagai bangsa penjajah.